Perkenalkan, nama saya Diah Utami Melana Putri dengan NIM 190510109. Pengertian hukum bisnis. Hukum bisnis merupakan suatu perangkat tatanan hukum yang mengatur tata cara dan pelaksanaan suatu urusan ataupun kegiatan baik di bidang perdagangan, industri, maupun keuangan yang berhubungan dengan pertukaran barang maupun jasa. Mengenal kata debt collector. Debt collector pada umumnya dijumpai di masyarakat, yaitu dengan sebagai orang yang galak, tidak punya sopan santun, seram. Akan tetapi tidak semua debt collector begitu. Itu tergantung dengan nasabah dan bagaimana cara masyarakat tersebut menyikapinya. Nama saya Rikma Dania dengan NIM 190510034. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kronologi kasus serta permasalahan yang kami bahas pada makalah tugas kali ini. Kronologi yang pertama itu adalah kami memiliki narasumber yang dimana beliau bekerja di salah satu perusahaan debt collector. Beliau bercerita bahwa beliau sering kali merasa kesal dikarenakan susah untuk menagih kepada nasabah-nasabah yang telah meminjam dana kepada perusahaan tersebut, dan sehingga pada suatu saat Ratna ini harus menggunakan cara yang bisa dibilang agak memaksa dan agak keras agar nasabah ini dapat melunasi hutang-hutang mereka. Pada kronologi kedua ini, kami menjelaskan bahwa di sini debt collector melakukan kesalahan. Kenapa? Karena debt collector ini melanggar aturan atau etikat menagih hutang kepada nasabah. Nah, kasus yang selanjutnya di sini adalah kami tidak sebut nama. Di sini ada masyarakat yang menunggak dalam pembayaran, sehingga motor atau kendaraan itu harus disita oleh pihak debt collector. Di sini debt collectornya sudah terlihat salah ya, karena melakukan penarikan paksa yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Pada kali ini kita akan menganalisis kasus berdasarkan legal, yang dimana pada kasus yang pertama kami memiliki narasumber yang bekerja di suatu perusahaan debt collector yang seringkali merasa kesulitan di saat melakukan penagihan hutang kepada seorang debitur atau pada nasabah. Dari kelompok kami mengatakan bahwa jika seorang debitur tidak dapat membayar hutang karena lalai, sehingga tidak dapat menepati janji atau bahkan bisa dikatakan tidak mampu dalam melunasi hutang tersebut, maka hal tersebut adalah murni perbuatan dalam hukum perdata. Yang bisa dilakukan adalah melakukan gugatan ganti rugi ke pengadilan negeri karena wan prestasi. Namun, apabila seorang debitur atau nasabah melakukan tindakan yang disengaja, memiliki niatan jahat untuk menipu atau bahkan tidak mengembalikan hutang-hutang tersebut, maka dari pihak debt collector atau perusahaan debt collector tersebut dapat melaporkan debitur tersebut kepada pihak yang berwajib. Nama saya Novalia Hairunisa, NIM 13051169. Jika debt collector tetap mengambil paksa atau merampas paksa harta milik debitur, maka debitur pun punya hak untuk melaporkan ke polisi atas dasar pencurian dengan pasal 362 KUHP, atau kalau dengan kekerasan bisa dilaporkan dengan pasal 365 ayat 1 KUHP. Debitur wajib untuk membayar hutang-hutangnya kepada kreditur. Jika tidak, kreditur pun punya hak untuk melaporkan ke pengadilan atas dasar wan prestasi. Melakukan penyitaan terhadap harta benda milik debitur hanya bisa dilakukan apabila melalui putusan pengadilan. Saya Afni Yulianti. Di sini saya akan merekomendasikan 6 hal yang bisa dilakukan dalam menghadapi debt collector. Yang pertama, Anda bisa menyapa debt collector dengan sopan dan ramah. Anda bisa meminta debt collector untuk menunjukkan kartu identitas dan surat tugas. Anda juga bisa bertanya, siapa yang meminta debt collector untuk datang menemui Anda? Apabila debt collector tidak bisa memenuhi permintaan Anda bisa meminta debt collector untuk pergi dari rumah Anda dengan cara sopan dan ramah juga. Yang kedua, apabila debt collector menunjukkan sikap yang sopan dan ramah, Anda bisa menceritakan kondisi keuangan Anda yang sesungguhnya.
Anda bisa mengatakan kepada debt collector bahwa Anda yang akan menghubungi pihak terkait secara langsung. Dan ingat, jangan pernah berjanji apapun kepada debt collector. Yang ketiga, apabila debt collector mulai mendebat dan meneror Anda bisa meminta debt collector untuk keluar dari rumah Anda, sebab hal ini bisa berdampak buruk bagi debt collector yang berusaha mengambil mobil, motor, atau barang jaminan lain yang sedang Anda cicil pembayarannya. Yang keempat, jika debt collector berusaha merampas barang cicilan Anda, maka tolak dan pertahankan barang tetap di tangan Anda. Katakan kepada mereka bahwa tindakan merampas yang mereka lakukan adalah sebuah kejahatan. Mereka bisa dijerat dengan pasal 368, pasal 365 KUHP ayat 2, 3, 4, serta junto pasal 335. Dalam KUHP jelas disebutkan bahwa yang berhak melakukan eksekusi adalah pengadilan negeri. Jadi, apabila ingin melakukan penyitaan, maka harus membawa surat eksekusi dari pengadilan negeri. Kasus ini adalah kasus perdata, bukan pidana. Yang berhak mengadili kasus perdata adalah pengadilan perdata, bukan melalui penagih hutang ataupun debt collector. Yang kelima, jika debt collector merampas barang jaminan Anda, segera datangi kantor polisi, buat laporan beserta saksi. Mereka bisa dijerat dengan pasal 368, pasal 365 KUHP, ayat 2, 3, dan 4, serta junto pasal 335. Yang keenam, jangan pernah sekali-kali menitipkan barang jaminan Anda kepada polisi. Tolak tawaran polisi dengan sopan. Pertahankan barang jaminan tetap di tangan Anda sampai Anda bisa melunasi cicilan Anda atau sampai ada surat keputusan eksekusi dari pengadilan negeri.